Dosa itu sangat mengikat kehidupan manusia. Tapi bagaimana sih caranya lepas dari belenggu dosa? Mari bersama Pendeta Samuel Sugiarto belajar tentang hal ini dari kebenaran firman Tuhan. Ya, selamat malam Pak Tony, dan juga selamat malam rekan-rekan sekalian dimanapun Shalom, Anda selamat berada. malam. Kita senang sekali bisa kembali bertemu untuk kita bisa belajar bersama-sama. Nah, ketika kita membicarakan tentang lepas dari belenggu dosa, maka sebenarnya kita ini sedang membicarakan bukan sekedar dosa yang tidak sengaja dilakukan. Nah, memang saya sedikit membedakan supaya kita tahu bahwa mungkin sekali di dalam kehidupan kita ada dosa-dosa yang kita itu tidak sengaja lakukan. Artinya kita tidak punya keinginan secara kuat atau itu bukan menjadi sesuatu hal yang terus-menerus mengganggu kita. Memang ada kalinya kita jatuh karena sesuatu kondisi tertentu. Tetapi yang kita sedang bicarakan ini adalah sesuatu dosa yang telah membelenggu. Artinya itu sudah menjadi sebuah kebiasaan atau bahkan sudah berdiam di dalam kehidupan setiap kita. Bahkan sebenarnya kita boleh mengevaluasi diri, jangan-jangan kita sedang terus-menerus menikmati dosa-dosa tersebut. Nah, bagaimana cara lepas dari hal-hal seperti ini? Sesuatu hal yang sudah mengikat kita bahkan mungkin dalam waktu yang cukup lama, bertahun-tahun mungkin. Maka saya ingin membagikan beberapa tips yang mungkin akan menolong setiap kita. Yang pertama, saya yakin dan percaya kelepasan kita dari dosa, dosa manapun ya, kelepasan kita untuk kita bisa menang, hidup benar di hadapan Tuhan, itu murni, itu juga merupakan pekerjaan Tuhan. Itu merupakan anugerah dari Tuhan. Jadi bagaimana caranya kemudian kita itu bisa lepas dari dosa? Maka mau tidak mau saya harus mengatakan bahwa kita perlu bersandarkan kepada kasih karunia dan anugerah dari Tuhan. Karena tanpa anugerah, maka kita semua ini adalah manusia yang hidup di dalam dosa. Kita ini orang yang hidup di dalam natur daging yang sudah tunduk dan jatuh ke dalam dosa. Sebagaimana Paulus mengatakan di dalam Roma pasal yang ke-7 ayat 22-24. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kelepasan daripada dosa itu didapatkan adalah melalui anugerah Tuhan. Nah, kalau kita bertanya, gimana cara Tuhan menganugerahkan supaya kita bisa lepas dari dosa? Mungkin ada beberapa cara yang mungkin juga pernah terjadi dalam kehidupan setiap kita. Yang pertama adalah Tuhan itu menolong kita untuk lepas dari dosa dengan cara Tuhan itu tidak memberikan kita kesempatan untuk jatuh. Sadarilah kalau kita itu bisa jatuh, tetapi kita itu tidak punya kesempatan. Itu merupakan cara Allah sedang mencegah, cara Allah sedang menopang kita supaya jangan sampai kemudian kita jatuh di dalam dosa tersebut. Salah satu cerita yang menarik dari seorang rekan yang pernah menceritakan, seorang anak muda yang kemudian bergumul dengan nafsu seksualnya, sampai satu kali dia sudah nggak tahan. Dia sudah kemudian booking untuk kemudian melakukan tindakan asusila. Sudah pesan. Bahkan dia cerita, sudah transfer uangnya. Dan kemudian dia menunggu di sebuah hotel yang kemudian mereka janjian akan ketemu di sana. Dan dia cerita bahwa setelah ditunggu 1, 2, 3, bahkan sampai beberapa jam, orang tersebut, wanita yang dipesan tersebut tidak datang. Ketika teman tersebut bercerita, lalu saya tanya, kenapa? Kamu nyesel karena kehilangan uang? Dia berkata, tidak, saya tidak menyesal. Kenapa? Karena ketika dia pulang, di satu sisi dia merasa jengkel. Tapi ketika dia pulang, ada suara di dalam hati yang berkata, puji Tuhan. Tuhan mencegah saya untuk saya bisa jatuh di dalam dosa. Itu merupakan cara Tuhan untuk menolong kita. Orang-orang yang lemah, orang-orang yang terbatas ini. Supaya kita tidak jatuh terus-menerus di dalam dosa. Yang kedua, Tuhan juga bisa beranugerah melalui apa? Melalui komunitas. Keluarga kecil yang ada bersama-sama dengan kita, keluarga yang hidup, ditunduk takut akan Tuhan. Merupakan sebuah cara yang juga Tuhan pakai untuk menolong kita itu tidak terus-menerus hidup di dalam dosa. Ataupun kalau kita punya komunitas gereja, komunitas kelompok kecil, di mana kita itu tinggal hidup
berelasi bersama-sama dengan mereka, dan mereka kemudian menolong setiap kita. Kita sadar bahwa kehadiran dari orang-orang yang mengasihi Allah, orang-orang yang kemudian sama-sama belajar bertumbuh di dalam Tuhan. Hal itu yang kemudian juga menolong kita, membangun atmosfer kehidupan kita, sehingga kita itu tidak terus-menerus terarahkan kepada yang buruk, tetapi kita kemudian bisa ditolong untuk kemudian mengingat akan kasih, kebaikan Tuhan, dan kebenaran Tuhan. Sehingga melalui komunitas itulah Tuhan menolong kita untuk kita tidak terus-menerus jatuh di dalam dosa. Maka bersyukurlah kalau ada di antara kita yang tinggal di dalam keluarga Kristen, atau kita punya komunitas-komunitas Kristen yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Itu merupakan cara Tuhan menolong kita juga. Yang ketiga adalah tentu saja melalui pekerjaan Tuhan secara langsung di dalam hati kita. Suara Tuhan yang bekerja bersama-sama memurnikan hati nurani kita. Sehingga ketika kita mau melakukan sesuatu, lalu kemudian kita merasa tidak nyaman. Ketika kita mau jatuh ke dalam dosa, ada suara yang terus-menerus mengingatkan. Itu merupakan cara Allah untuk mencegah kita jatuh di dalam dosa. Dan yang keempat, yang terakhir di dalam bagian yang pertama ini adalah konsekuensi dosa. Konsekuensi di satu sisi itu bisa dilihat sebagai sebuah akibat yang kita harus terima karena kita sudah melakukan sesuatu hal yang buruk. Ketika seseorang mencuri lalu ketangkap, maka dia harus menerima konsekuensinya. Menanggung hukuman tertentu, itu merupakan sebuah akibat. Tetapi jangan salah bahwa kadang-kadang konsekuensi yang Tuhan izinkan kita terima, itu juga menjadi cara Tuhan untuk kemudian memukul kita supaya kita tidak lagi kemudian menginginkan hal tersebut, supaya kita tidak lagi kemudian bermain-main dengan dosa tersebut. Sehingga konsekuensi di sisi yang lain juga bisa merupakan cara Tuhan mencegah kita supaya kita tidak berdosa dengan lebih hebat lagi. Sadarilah rekan-rekanku, kita semua makhluk yang lemah, makhluk yang rentan. Kita ini sangat mudah untuk berdosa. Tanpa anugerah Tuhan yang menopang kita dengan berbagai macam cara ini, kita sangat mudah untuk terus-menerus tinggal, bahkan menikmati dosa. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita bisa lepas dari belenggu dosa tersebut? Maka saya mengutip bagian firman Tuhan yang menuliskan kita ini perlu meninggalkan manusia lama. Dan jangan lupa, dituliskan kita mengenakan manusia yang baru. Efesus pasal 4, 21-24. Di sana dituliskan kita harus menanggalkan manusia lama. Dan kemudian jangan lupa, kalau cuma ditanggalkan, sama seperti kalau kita itu melepas pakaian, lalu kita tidak menggunakan pakaian yang baru, maka bisa-bisa kita kemudian akan mengambil kembali pakaian yang lama itu. Dan kemudian kita gunakan untuk kemudian menutupi tubuh kita. Maka firman Tuhan mengingatkan kita perlu menanggalkan manusia lama, dan kita perlu mengenakan manusia yang baru. Dan kalau ditanya kenapa sih orang itu sulit lepas dari dosa-dosa tertentu? Saya akan percaya yang paling utama itu adalah karena kita itu hanya ingin meninggalkan dosa, yaitu cuma ingin menanggalkan. Tapi kita tidak ingin mengenakan manusia yang baru. Apa itu mengenakan manusia yang baru? Yaitu tidak ingin mengasihi Allah lebih dan lebih lagi. Dosa itu berarti bertentangan dengan Tuhan. Maka pertanyaannya bagaimana kita itu bisa lepas dari dosa, atau bagaimana kita itu bisa benci dosa? Kita itu tidak bisa benci dosa. Kita itu adalah makhluk yang mencintai. Maka kalau kita itu tidak mencintai Allah, pada waktu itulah kita akan mencintai dosa. Ketika hidup kita tidak terus-menerus mau tunduk di hadapan Tuhan, maka pada waktu itulah kita sedang menundukkan diri kita kepada si jahat. Tidak ada ceritanya wilayah netral, di mana kita itu benci dosa, kita juga tidak terlalu cinta Tuhan. Jadi kita posisinya di tengah-tengah. Tidak ada jalan tengah seperti ini. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, maka pada waktu itulah secara otomatis kita sedang terus-menerus membiarkan diri kita untuk kemudian dikuasai dengan berbagai macam dosa. Tetapi ketika kita belajar untuk kemudian hidup tunduk di hadapan Tuhan, hidup kemudian taat kepada Tuhan, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, maka pada waktu itulah Tuhan akan bekerja, Tuhan akan menolong kita untuk kemudian kita itu bisa lambat laun membenci dosa.
lambat laun pertumbuhan iman itu akan menolong kita untuk kemudian lepas dari dosa-dosa tertentu. Maka kita tidak mungkin lepas dari belenggu dosa tanpa pertumbuhan kerohanian. Sekali lagi ya, nggak mungkin kita lepas dari dosa tanpa kerohanian kita, relasi kita dengan Tuhan, itu kemudian terus-menerus diubahkan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Dan yang ketiga, bagaimana caranya supaya kita itu kemudian bisa lepas dari belenggu dosa? Yaitu dengan cara kita perlu melakukan evaluasi. Kita perlu tenang, kita perlu teliti. Apalagi sekali lagi saya tekankan, namanya belenggu dosa, berarti dosa ini sudah lama ada, atau dosa ini terus-menerus bertahan di dalam hidup kita. Maka kita perlu mengevaluasi hidup kita. Apa yang kita evaluasi? Yang pertama adalah kita perlu mengetahui titik rawan kejatuhan. Di area apa sih hidup kita itu kemudian lemah? Di bagian mana sih kita tuh seringkali jatuh terus-menerus? Seringkali orang cuman membaca firman atau seringkali orang berkomitmen yang saya ini mau hidup suci. Tetapi kalau tanya suci di dalam bagian apa? Oh ya suci semuanya. Begitu kita mengatakan saya mau hidup suci semuanya, saya yakin dan percaya kita tidak akan bisa hidup suci. Kenapa? Karena kita tidak tahu bagian mana yang kemudian merupakan titik rawan dan titik rentan. Ada orang yang titik rawannya adalah di dalam hal uang, materi. Sehingga dia uang berapapun, dia akan ambil. Dengan rela meninggalkan berbagai macam hal yang prinsip di dalam hidupnya dia. Tetapi ada orang-orang yang ditawari uang sebanyak apapun, dia tetap bisa bertahan. Demikian juga ada orang yang lemah ketika digoda dengan seksualitas. Tetapi ada orang yang di dalam hal seperti itu dia kuat. Kenapa? Karena dia memang sudah membangun pertahanan di dalam area tersebut. Sehingga ketika kita itu dibelenggu dosa, pertanyaan pertama yang perlu kita tanyakan adalah titik rawan kejatuhannya di mana. Dengan kita itu tahu, dengan kita itu peka, maka kita itu bisa waspada. Tanpa kita mengevaluasi untuk mencari tahu, maka kemungkinan dosa itu akan terus-menerus mengikat kita. Karena kita tidak tahu apa yang kemudian menjadi titik lemahnya. Dan yang kedua, dengan kita menyelidiki, kita itu mencari tahu titik rawannya, kita mau mencari tahu akar dosanya itu apa. Apa yang menjadi alat untuk membelenggu setiap kita. Ada orang yang kemudian pernah cerita kepada saya, berkonsultasi, dia ceritakan bahwa dia sering kali terus-menerus jatuh di dalam dosa seksual. Dan dia seorang wanita. Saya juga bingung, karena saya tidak mengerti bagaimana kemudian harus menangani hal seperti ini. Lalu saya coba bantu dia, tanya-tanya tentang kehidupannya dia. Akhirnya saya mengetahui bahwa sebenarnya akarnya dia bukanlah melihat pornografi itu. Keinginannya memang melihat pornografi, tetapi itu bukan menjadi akar utamanya. Apa yang jadi akar utamanya? Dia tidak pernah merasakan relasi kasih yang intim. Keluarganya begitu kering sekali. Keluarganya begitu kosong sekali. Sehingga ketika dia melihat itu, satu hal yang selalu dia ulang-ulangi. Saya bukan melihat masalah seksualitasnya, Pak. Tetapi bagi saya adalah, kok ada ya orang yang mengasihi demikian rupa. Maka kalau kita cuma berkata, ya sudah, kalau kamu suka lihat pornografi, jangan buka internet. Saya yakin dan percaya di tengah-tengah pandemi ini sangat sulit kita hidup tanpa internet. Ya sudah, kalau kamu pakai internet di depan umum. Bahkan ada orang-orang yang tetap berani nekat membuka di depan umum. Bahkan di dalam tempat-tempat, di dalam kultur tertentu, orang-orang itu masih bisa berani membuka di area-area yang umum juga. Sehingga hal tersebut belum tentu akan mengatasi. Kecuali kita menemukan apa yang menjadi akar masalahnya. Dan kemudian kita menyelesaikan akar masalahnya itu di dalam Injil. Ketika orang membutuhkan kasih, tidak ada kasih yang kemudian akan cukup untuk kemudian orang tersebut bisa puas dan diam di dalamnya, kecuali dia tinggal di dalam kasih Yesus Kristus. Dan yang ketiga, mari kita melakukan pertobatan di dalam setiap aspek. Banyak orang berpikir bertobat itu ya sekali untuk selama-lamanya, yaitu berbicara tentang pertobatan status. Satu kali kita bertobat, satu kali kita menyerahkan menjadi anak Tuhan, maka selama-lamanya kita akan menjadi anak Tuhan. Yes, ya, dan amin. Tapi jangan lupa, bukankah doa Bapa kami juga mengajarkan supaya kita terus-menerus untuk kemudian mengaku salah kita, memohon ampunan atas dosa-dosa kita yang sifatnya adalah keseharian. Dan di dalam bagian ini yang saya tekankan adalah bertobat di dalam seluruh aspek. Yang artinya apa? Setelah kita tahu titik rawan kita di mana,
Setelah kita tahu kelemahan kita di dalam bagian apa, kita waspada, kita hati-hati, tetapi mari kita menyerahkan bagian itu ke dalam tangan kasih karunia Tuhan. Untuk Tuhan tolong, untuk Tuhan topang, supaya jangan sampai kita kemudian terus-menerus hidup di dalam kelemahan-kelemahan tersebut. Itulah yang dimaksudkan pertobatan di dalam setiap aspek. Kalau ada orang yang titik rawannya, yaitu kesombongan, karena dia ingin kemudian membesarkan dirinya. Diri ego itu adalah kemudian menjadi berhala dalam dirinya. Maka kita perlu menyerahkan. Ketika kita akan tampil, atau ketika kita akan melakukan pekerjaan yang sangat mungkin untuk kemudian itu kita sombongkan diri. Maka di dalam bagian itu kita perlu untuk kemudian kita bertobat, untuk perlu kita datang kepada Tuhan secara khusus dan serius. Kita berkata, Tuhan, di dalam area ini saya lemah. Tapi pekerjaan ini harus saya lakukan. Maka Tuhan tolong saya. Supaya ketika saya melakukan pekerjaan ini, apalagi itu adalah pekerjaan pelayanan Tuhan. Jangan sampai saya mencuri kemuliaan-Mu. Tuhan tolong saya lemah. Tuhan tolong jagai saya. Serahkan bagian-bagian tersebut, titik-titik lemah tersebut ke dalam tangan kasih karunia Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang penuh dengan anugerah itu, Tuhan yang terus akan menolong setiap kita hidup dari kemenangan, Tanpa anugerah Tuhan, kita tidak mungkin menang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Wow, menarik sekali apa yang sudah disampaikan oleh hambanya Pak Samuel Sugiarto. Bagaimana lepas dari belenggu dosa. Dan ada begitu banyak poin yang saya catat malam hari ini. Dan mungkin saya nggak bakalan sampaikan semua poin-poin secara singkat. Namun rekan-rekan bisa menyaksikan tayangan ini nanti di-share di YouTube dari Bara Digital Ministry. Jadi rekan-rekan tadi ada yang sempat tanya poin yang ini apa tadi, ayatnya apa, dan rekan-rekan bisa menyaksikan kembali. Dan kita sudah ada beberapa pertanyaan dan juga ada komentar maupun juga pokok doa. Dan rekan-rekan masih terbuka jikalau punya pokok doa bisa menyampaikan di kolom komentar, begitupun juga dengan pertanyaan yang ada. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik. Saya langsung bacakan. Mengenai dosa, Pak. Mengapa dikatakan bahwa apakah benar dosa besar dan dosa kecil di hadapan Tuhan itu sama? Lalu rasanya tidak adil, Pak, kalau itu sama. Karena kan ada orang perbuatannya besar tetapi disamakan dengan hal-hal yang sederhana, maksudnya dosa-dosa yang kecil. Ya. Nah, bagaimana menyikapi hal ini, Pak? Rekan-rekanku, saya yakin dan percaya bahwa yang dimaksud dosa besar dan dosa kecil bukan berbicara tentang esensinya. Karena Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa dosa itu merupakan hal yang menjijikan di hadapan Tuhan. Bahkan misalnya dituliskan, tadi sudah saya kutip, dosa kesombongan itu merupakan salah satu dosa yang dituliskan menjijikan di hadapan Tuhan. Padahal kalau kita tanya, apa sih dosa kesombongan itu? Bahkan orang sombong pun tidak tahu bahwa dirinya sedang sombong. Sekali lagi ya, orang dosa sombong itu adalah dosa yang paling ngeri. Kenapa? Dia sendiri tidak sadar ketika dia sedang berbuat dosa. Dosa-dosa lain mungkin kita tahu. Orang korupsi dia tahu tidak dia salah. Iya, tapi tetap dia lakukan. Tapi orang sombong itu adalah orang yang tidak tahu pada saat dia sedang berbuat dosa. Dan itu mengerikan. Tapi kalau kita lihat, ya rasanya nggak kelihatan yang gimana-gimana. Dampaknya juga nggak gimana-gimana. Tetapi esensinya tetap sama. Jadi secara esensi tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Tetapi kita harus akui, secara dampak ada perbedaan. Ada dosa-dosa yang berdampak kecil di dalam kehidupan pribadi ataupun juga di dalam kehidupan orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi ada dosa-dosa tertentu yang dampaknya jauh lebih besar, baik kepada dirinya ataupun kepada orang lain. Nah, maka di dalam hal ini kita perlu hati-hati. Kalau bicara esensi tidak ada perbedaan. Tetapi bicara soal dampak bisa mengakibatkan yang buruk, itu ada bedanya. Ada yang kecil, contohnya apa? Seorang yang mencuri untuk dia makan karena dia kelaparan, dosa enggak? Dosa. Tetapi dampaknya kecil. Tetapi bandingkan dengan koruptor yang kemudian mencuri uang masyarakat, mencuri uang dengan begitu banyak, bahkan merugikan lebih banyak orang. Bahkan seringkali koruptor itu sudah tersistematis. Kalau seorang pencuri demi kebutuhan dia cuma planning untuk dirinya.
Tetapi bagaimana koruptor mencuri, dia planning supaya semua sistem mendukung, bahkan melindungi dia. Maka ini jelas dampaknya jauh lebih besar. Dan firman Tuhan mengatakan semua dosa karena esensinya sama, patut dihukum. Semua dosa menjijikkan, tapi jangan lupa dosa-dosa secara dampak, yang menimbulkan dampak konsekuensi lebih buruk, jelas akan punya konsekuensi yang lebih besar juga. Karena itu adalah bicara soal keadilan Tuhan. Semua dosa pasti dihukum, ya. Tapi hukumannya berdasarkan akan besar kecilnya. Dosa yang kecil akan dihukum, ya. Dosa besar akan dihukum, ya. Sama-sama dihukum. Tapi berdasarkan nilai dampaknya. Kira-kira itu, Pak. Ya, terima kasih buat jawabannya, Pak. Nah, ini ada pokok doa, tetapi bisa sekaligus ini sebuah pertanyaan sebenarnya. Dia menyampaikan minta dukung doa, Pak Pendeta, untuk Tuhan mengampuni masa laluku dan memulihkan hidupku, dan biarkan kehendak Tuhan yang terjadi. Maupun juga ada dari Instagram, dia berkata bahwa saya juga mohon didoakan untuk keadaan, untuk pemulihan hati dan keteguhan hati, supaya terlepas dari belenggu dosa yang kadang membuat saya susah untuk maju. Artinya gini, Pak, ada orang mungkin mengalami ketakutan sampai saat ini karena apa yang sudah diperbuat di masa lalu. Kalau tadi sempat disampaikan ada akibat yang didapatkan. Nah, pertanyaannya adalah sejauh mana sampai kapan akibat itu terjadi? Artinya adalah apakah ada pemutusan gitu, Pak, sehingga nggak terjadi? Oke, Pak. Oke. Ya, rekan-rekanku, saya yakin dan percaya bahwa ketika kita berbuat dosa dan kemudian kita sudah mengaku di hadapan Tuhan, maka saya yakin Tuhan mengampuni kita. Karena itu adalah janji dalam firman Tuhan. Barang siapa mengaku dosa, ia adalah Allah yang setia dan adil, maka ia akan mengampuni setiap dosa-dosa kita. Sehingga pasti diampuni, iya. Tetapi diampuni bukan berarti kemudian kita dibebaskan dari semua konsekuensi-konsekuensi tersebut. Sehingga saya yakin dan percaya kalau kita sudah mengaku dosa, kita datang ke hadapan Tuhan, maka saya yakin pengampunan yang Tuhan berikan itu melegakan hati kita dan akan menolong kita menjalani konsekuensi-konsekuensi tersebut dengan tenang. Harus dijalani, iya, tapi dengan tenang. Tidak perlu rasa khawatir, karena ini bukan masalah saya dengan Tuhan. Yang lebih mengerikan kan saya dengan Tuhan. Tuhan kemudian harus memurkai saya. Tapi Tuhan sudah membereskan semuanya tersebut. Sehingga konsekuensi ini akan kita jalani dengan anugerah dari Tuhan juga. Dalam hal itu kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Jangan kemudian kita mendengarkan suara si jahat yang kemudian juga bersama-sama dengan suara hati nurani yang jatuh ke dalam dosa. Yang kemudian terus-menerus mendakwa kita dan berkata, sudahlah, kamu tidak pantas, kamu tidak layak. Nah, ketika kita mendengar suara-suara seperti itu, kita harus sadar. Itu bukan datang dari kebenaran Tuhan. Itu justru datang dari si jahat. Ketika kita terus-menerus diingatkan, dulu kan kamu pernah dosa ini, lihat dampaknya sekarang seperti itu. Maka ini adalah buah dari dosamu. Contoh, sebutkan salah satunya, misalnya adalah demikian. Ada seorang yang kemudian dalam masa lalunya sempat melakukan tindakan asusila sampai kemudian punya anak di luar nikah. Kemudian dia harus menanggung konsekuensi karena anak tersebut dibesarkan. Maka ketika terus-menerus melihat anak tersebut, orang ini merasa bahwa kok dosanya terus-menerus mengikuti. Bukan, itu bukan dosanya dia. Itu adalah konsekuensi ketika dia melakukan tindakan asusila. Dia punya anak. Tetapi ketika dia sudah datang, dia mengaku dosa. Anak itu bukan karena korban dosa. Anak itu lahir juga merupakan kehendak dari Tuhan. Karena tidak ada seorang manusia pun lahir di luar daripada kehendak Tuhan. Maka ketika kita melihat anak tersebut, ketika kita sudah diampuni, kita harus melihat bukan gara-gara saya berdosa dia ada. Bukan. Tapi kita melihat adalah saya memang pernah berbuat salah. Maka saya harus didik anak yang Tuhan sudah percayakan. Dan Tuhan pakai anak ini untuk kemudian juga menghajar saya, mengingatkan saya akan kesalahan. Saya akan didik supaya anak ini bertumbuh terus-menerus, takut akan Tuhan, dan tidak mengulangi kesalahan saya yang sama. Sehingga di dalam hal ini kita tidak perlu dibingungkan dengan suara si jahat, ataupun suara hati nurani yang terus-menerus mendakwa kita. Tetapi saya juga perlu mengingatkan, mungkin sekali ketika kita merasa takut, kita merasa gentar, bisa jadi kita itu belum bertobat sungguh-sungguh. Kenapa saya bisa katakan seperti ini? Karena bisa jadi kita itu takut menerima konsekuensi,
kita itu sudah melakukan sesuatu yang salah, kita ingin menutupi supaya orang itu tidak mengetahui. Saya yakin dan percaya kalau kita sudah berbuat salah, lalu orang berkata, kamu salah, dan kita memang sudah sadar kita salah, ya kita akan tenang berkata, oh iya, saya salah. Tetapi ketika kita takut orang lain berkata, kamu salah, kemungkinan kita itu tidak mau dianggap bersalah. Sehingga ketika kita tidak mau dianggap bersalah, maka itu kemungkinan besar kita belum sungguh-sungguh bertobat. Orang yang belum sungguh-sungguh bertobat adalah orang yang akan takut menerima konsekuensi dari Tuhan. Tetapi bagi kita yang sudah betul-betul datang ke hadapan Tuhan, kita sudah bertobat. Saya yakin dan percaya anugerah Tuhan, damai sejahtera Allah akan turun dan menyertai kehidupan setiap kita. Wow, terima kasih nih penjelasan yang sangat singkat tetapi sangat dalam buat kita semua karena ada begitu banyak pertanyaan yang sering bertanya apakah Tuhan mengampuni masa lalu saya, bagaimana saya bisa lepas dari keterikatan masa lalu yaitu belenggu dosa. Dan malam hari ini Pak Samuel hambanya sudah menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan mengampuni, tetapi ada hal yang memang harus kita jalani. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah pengampunan daripada Tuhan. Dan itu menjadi kalimat penghiburan, kekuatan buat kita semua, buat rekan-rekan yang menyaksikan dimanapun saat ini berada. Dan kita bersyukur buat malam hari ini tak terasa waktunya. Karena memang cukup singkat dan bahkan rekan-rekan kadang berkata, wow, ini kok acaranya cepat banget. Ya, karena memang apa yang kita sampaikan juga dan juga buat rekan-rekan yang antusias menyaksikan, kita bersyukur dan juga ada pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Nah, saya perlu menyampaikan juga bahwa esok hari kita akan kembali live dengan topik yang berbeda, yaitu mengapa perlu mengakui dosa walaupun sudah diampuni. Nah, ini menarik lagi. Kayaknya ada kelanjutan dari apa yang sudah disampaikan malam hari ini, dan esok hari kita pun bisa bertanya, jikalau ada pertanyaan malam hari ini yang belum sempat terjawab, rekan-rekan bisa menyaksikan esok hari. Dan kita akan mengakhiri dengan membaca beberapa pokok doa yang ada dan kemudian nanti hambanya akan menolong kita di dalam doa. Tadi ada yang sudah dibacakan dari ya, saya akan tunjukkan dari Evi Valen. Minta dukung doa Pak untuk mengampuni masa laluku yang tadi sudah dibacakan. Dan juga kita dukung dalam doa ini ada banyak di Instagram sebenarnya. Saya coba membacakan. Ya, dari Alan Kawah. Mohon doakan Pak, pada awal September mau ikut seleksi CPND tes SKB, formasi pengawas mutu hasil pertanian. Jadi ada tes nanti akan diikuti. Dari Holpu Sinaga, saya juga mohon didoakan untuk keadaan ekonomi saat ini, uluran tangan Tuhan supaya menolong dan juga bisa menyelesaikan tugas akhir atau skripsinya. Supaya Tuhan menyertai, bahkan memampukan. Dan kita juga mendukung di dalam doa, tadi sudah ada yang menyampaikan untuk rekan-rekan kita yang terkena COVID-19 supaya Tuhan juga memberikan kekuatan pemulihan dan Tuhan juga yang akan senantiasa menyertai keluarganya. Baik, saya persilakan kepada hambanya sekaligus menolong kita di dalam doa untuk menutup juga malam hari ini. Baik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau kami terus-menerus diingatkan akan kebenaran Tuhan. Kami percaya acara ini juga menjadi berkat bukan karena dari pembicaranya, tapi Tuhanlah yang berkarya dan bekerja memakai segala sesuatu untuk terus-menerus mengingatkan kami akan kebenaran Tuhan dan mengajar kami terus-menerus hidup di dalam Engkau. Kami bersyukur untuk segala sesuatunya ini. Dan Tuhan, kami saat ini terus mendukung doa untuk kami, rekan-rekan kami yang bergumul di tengah-tengah kondisi yang sulit dan tidak mudah. Tuhan, kiranya kasih dan anugerah Tuhan yang terus melimpah ruah itu yang menyertai setiap kami. Mungkin kami belum mendapatkan apa yang seperti kami harapkan, tapi kami percaya anugerah dan kasih Tuhan itu yang kemudian akan tetap berjalan bersama-sama dengan kami dan tidak akan membiarkan kami sampai jatuh tergeletak, karena Engkau yang menopang setiap kami. Dan itu yang membuat kami merasa tenang. Meskipun kami mungkin tidak melihat jalan keluarnya,
Tapi kami percaya Tuhan yang beserta dengan kami, disitulah kami akan aman. Mungkin tidak nyaman, tetapi kami aman. Tuhan, kami terus doakan bagi rekan-rekan yang bergumul di dalam hal pekerjaannya. Di tengah-tengah situasi yang sulit, semua orang mengalami kesulitan. Tapi kiranya Tuhan, Engkau sedia juga membukakan jalan. Engkau yang memberikan berkat-berkat-Mu juga ya Tuhan. Supaya ketika kami menjalani hidup dengan melihat berkat-berkat Tuhan, disitulah kami terus diingatkan bahwa anugerah Tuhan itu jauh lebih besar mengatasi segala kehidupan ini. Dan disitulah kami mau menyerahkan seluruh hidup kami untuk terus percaya dan bersandar kepada Engkau. Demikian juga rekan-rekan kami yang bergumul mungkin dengan ujian, dengan memikirkan masa depan, ada ujian-ujian yang diambil, ada tes-tes yang dilalui. Kiranya Tuhan juga boleh menolong di dalam mempersiapkan diri. Kami mau belajar bertanggung jawab. Kami mau melakukan yang terbaik apa yang Tuhan telah percayakan ini. Maka berkatilah rekan-rekan ketika mereka sedang mempersiapkan diri. Ketika mereka nanti akan mengerjakan tes-tes tersebut, Tuhan juga lindungi. Tuhan juga berikan hikmat bijaksana, ketenangan untuk bisa mengerjakan segala sesuatu dengan baik. Demikian juga kami percaya hasilnya ada di dalam tangan kedaulatan Tuhan. Dan kami percaya apapun yang menjadi keputusan-Mu, itu merupakan yang terbaik. Tuhan, kami kembali mengingat rekan-rekan kami yang sakit karena terdampak dari COVID-19, mereka yang dirawat di rumah sakit, ataupun mereka yang melakukan isolasi mandiri. Di tengah-tengah kesendirian mereka ya Tuhan. Tidak ada orang yang kemudian bisa datang, ataupun hanya tenaga medis yang bisa datang. Mereka harus betul-betul menutup diri dari lingkungan luar supaya tidak menulari. Tapi kami percaya di waktu-waktu itu, justru Engkaulah yang juga hadir, Engkau yang juga beserta dengan mereka, Engkau yang akan melawat mereka, dan Engkau yang juga kemudian akan terus-menerus memimpin kehidupan mereka. Sehingga di dalam kesendiriannya, biarlah mereka boleh merasakan kehadiran-Mu. Di dalam waktu-waktu di mana mereka harus menutup diri dari lingkungan sosial, tapi disitulah biarlah mereka boleh membuka hati mereka seluas-luasnya, supaya Engkau boleh bekerja, menyatakan dirimu lebih hebat lagi, sehingga mereka boleh semakin hidup di dalam Engkau, semakin mengenal Engkau, semakin mengasihi Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan setiap diri kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih buat hambanya Pak Samuel Sugiarto yang sudah menolong kita malam hari ini, menyampaikan kebenaran Tuhan, dan kita semua sungguh diberkati. Dan perlu juga saya sampaikan bahwa program malam hari ini diadakan oleh Lembaga Bara Digital Ministry yang bekerja sama dengan beberapa akun media sosial, diantaranya ada Pengharapan Kekal maupun juga Motivasi Kristen. Kita live di Instagram, di Facebook maupun juga di YouTube sekaligus. Dan esok hari kita akan kembali live dengan topik yang berbeda pastinya, yaitu mengapa perlu mengakui dosa walaupun sudah diampuni. Topik tersebut akan disampaikan oleh hambanya, yaitu Pendeta Bambang Wijayanto. Thank you buat semuanya dan sampai jumpa esok hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.